nama saya Helda Rumanti dengan NPM 062140510500. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Bangkit Halinda dengan nomor NPM 062140512646. Perkenalkan, nama saya Mutia Gunawan dengan NPM 062140512637. Baiklah, pada video kali ini kami akan membahas tentang perbendaharaan publik, yaitu barang publik, kas, dan aset hasil kegiatan ekonomi. Teori perbendaharaan organisasi publik. Menurut KBBI, perbendaharaan diartikan sebagai tempat menyimpan harta benda keuangan dan sebagainya. Perbendaharaan pemerintah biasanya bertanggung jawab atas pengelolaan serta pengumpulan pajak dan pendapatan pemerintah lainnya, dan juga melakukan pembayaran atas nama negara serta mengaudit rekening resmi. Tanggung jawab perbendaharaan yaitu 1. Menentukan strategi dan kebijakan keuangan. 2. Mengawasi investasi organisasi. 3. Mengatur pendanaan yang tepat dan sesuai. Lalu yang terakhir, mengelola risiko keuangan dalam organisasi. Kemudian ada reformasi regulasi berupaya mencapai 5 sasaran kunci antara lain. Yang pertama itu ada meningkatkan pengawasan dan regulasi yang kuat untuk lembaga keuangan. Seharusnya tidak ada lembaga keuangan yang membawa risiko signifikan terhadap sistem keuangan yang tidak diatur atau diatur dengan lemah. Kemudian ada membangun kepengawasan yang komprehensif pada pasar keuangan. Pasar keuangan utama harus cukup kuat untuk bertahan, baik dari tekanan sistem yang luas maupun dari kegagalan institusi. Selanjutnya itu ada melindungi pelanggan atau masyarakat dan para investor dari penyalahgunaan keuangan. Untuk membangun kembali kepercayaan pada pasarnya, suatu negara membutuhkan regulasi serta pengawasan yang kuat dan konsisten terhadap pelayanan konsumen. Selanjutnya itu ada menyediakan alat yang bisa digunakan pemerintah untuk mengelola krisis. Suatu negara harus memastikan bahwa pemerintah memiliki alat yang digunakan untuk mengelola krisis. Yang terakhir itu ada meningkatkan standar peraturan internasional dan kerjasama internasional. Tantangan yang dihadapi bukan hanya tantangan satu negara, melainkan tantangan global. Treasury seharusnya menentukan kebijakan berdasarkan hasil penilaian indikator prestasi. Misalnya bisa menambahkan anggaran pada bidang kesehatan apabila bidang ini dianggap masih harus banyak yang dibangun. Sehingga kinerja perbendaharaan dianggap akan sangat memengaruhi kinerja bagian organisasi yang lain, karena perbendaharaan merupakan pengelolaan pembiayaan seluruh kegiatan organisasi. Selanjutnya itu ada sistem perbendaharaan organisasi publik. Barang organisasi publik merupakan aset yang dimiliki pemerintah, baik yang telah disita dan pemerintah pusat, negara bagian, atau pemerintah daerah. Barang organisasi publik meliputi perumahan, lahan komersil dan industri, serta aset fisik lainnya seperti mesin. Pengadaan barang organisasi publik. Dalam sektor publik, dua alasan utama pengadaan barang atau jasa adalah: yang pertama, untuk mendukung operasi kegiatan pemerintah. Yang kedua, untuk menyediakan pelayanan publik. Adapun prinsip-prinsip dasar pengadaan publik antara lain prinsip transparansi, integritas, ekonomi, keterbukaan, keadilan, kompetisi, dan yang terakhir itu ada akuntabilitas. Selanjutnya itu ada pengelolaan barang organisasi publik. Pengelolaan barang milik negara dalam arti luas dapat dipahami sebagai sistem manajemen yang terdiri dari sistem pengelolaan tindakan dan proses, dan juga sistem yang dikelola. Sistem pengelolaan dalam sistem manajemen properti milik negara terdiri dari dua bagian, yaitu negara sebagai pemilik dan pihak penyedia properti atau trustor,
dan pengawasnya yaitu berbagai lembaga negara. Sesuai hukum yang sah, parlemen dan pemerintah berkewajiban melaksanakan fungsi dari pemilik properti. Dengan demikian, pemerintah memiliki hak untuk mengelola, menggunakan, dan menghapus berdasarkan hukum yang berlaku. Barang milik negara tersebut dialihkan dengan cara dipercayakan, diberi hak pinjam, atau disewakan. Prinsip-prinsip pengelolaan properti negara. Penggunaan properti diperuntukkan bagi kepentingan publik. Manajemen BMN harus efektif dan bermanfaat maksimal bagi masyarakat. BMN perlu dikelola secara rasional. Prinsip hukum publik harus ditaati dalam transaksi perdagangan BMN. Pengelolaan kekayaan negara adalah proses yang terdiri atas sistem mengelola dan dikelola, serta berbagai tindakan dan proses yang meliputi akuntansi properti, audit, pengendalian, penggunaan, dan penghapusan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah, pengelolaan BMN atau BMD terdiri dari 10 kegiatan yaitu perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindah tanganan, penatausahaan, dan pembinaan. Pemanfaatan barang unit organisasi. Bentuk-bentuk pemanfaatan barang unit organisasi diantaranya sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun guna serah serta bangun serah guna. Kas organisasi publik. Kas pemerintah adalah tempat di mana uang negara disimpan yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung semua penerimaan dan membayar semua pengeluaran negara. Pemerintah harus mampu menggunakan sejumlah strategi untuk mengelola arus kas biaya jangka pendek dan saldo kas, agar pemerintah mampu mendanai pengeluarannya secara tepat waktu, memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo, mencapai efektivitas biaya, dan mengurangi risiko. Bendahara kas organisasi publik. Bendahara adalah setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang organisasi. Bendahara adalah kustodian resmi organisasi terkait uang dan pengawasan rekening dan harus mampu menjelaskan anggaran untuk para anggota. Kewajiban bendahara menurut Dunbar tahun 2001 yaitu menerima dan mengeluarkan uang, menjaga catatan yang akurat dari seluruh arus kas, menyetorkan semua uang yang diterima di rekening organisasi di bank, memiliki kartu tanda tangan bank yang mencakup nama setidaknya satu petugas, dan tidak pernah menyimpan uang yang diterima oleh organisasi dalam rekening pribadi. Macam-macam bendahara pada pemerintah Indonesia diantaranya Bendahara Umum Negara, Kuasa Bendahara Umum Negara, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerimaan. Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang berwenang mengelola rekening kas umum negara. Dalam hal ini adalah Menteri Keuangan. Kuasa Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang berwenang atas nama Bendahara Umum Negara dalam mengelola rekening kas umum negara. Dalam hal ini adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Bendahara Pengeluaran yaitu pejabat yang berwenang mengelola dan membayarkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Satker atau kementerian atau lembaga. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang berwenang mengelola dan menyetorkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Satker atau kementerian atau lembaga. Jenis rekening kas organisasi publik diantaranya rekening untuk pengecekan operasional, rekening penjualan, rekening kas kecil, dan rekening sweep. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, kepemilikan rekening dalam pemerintah itu terbagi menjadi RKBUN, RKBUD, dan RK milik KL. Aset hasil kegiatan ekonomi. Sebuah perusahaan yang memberikan penghasilan atau pendapatan untuk negara disebut perusahaan milik negara atau biasa disebut Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. BUMN adalah badan hukum yang melakukan kegiatan komersial atas nama kepemilikan pemerintah. Karakteristik perusahaan negara adalah memiliki bentuk hukum yang berbeda dan didirikan untuk beroperasi dalam urusan komersial. Sementara perusahaan negara yang memiliki tujuan kebijakan publik harus dibedakan dari bentuk instansi pemerintah lain atau badan negara yang didirikan untuk mengejar tujuan non-keuangan. Perusahaan milik pemerintah utamanya bergerak pada monopoli dasar dan infrastruktur, seperti kereta api, telekomunikasi,
jasa pos, sumber daya dan energi, penyiaran, dan barang jasa kesehatan. Pedoman Internasional Tata Kelola Perusahaan Negara menurut Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD, memastikan hukum dan kerangka regulasi yang efektif bagi badan usaha milik negara. Kerangka hukum dan peraturan membantu perusahaan milik negara untuk bersaing dengan perusahaan swasta dan menghindari distorsi pasar. Kerangka kerja harus mampu membangun dan sepenuhnya kompatibel sesuai dengan prinsip corporate governance milik OECD. Negara bertindak sebagai pemilik atau owner. Negara harus bertindak sebagai pemilik aktif dan menetapkan kebijakan kepemilikan yang jelas dan konsisten. Memastikan bahwa tata kelola perusahaan milik negara dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan tingkat profesionalisme dan efektivitas yang diperlukan. Perlakuan adil pada pemegang saham. Negara dan perusahaan yang dimiliki negara harus mengakui hak-hak semua pemegang saham dan sesuai prinsip corporate governance. OECD memastikan perlakuan yang adil dan akses yang sama terhadap informasi perusahaan. Hubungan dengan para pemangku kepentingan atau stakeholder. Kebijakan harus sepenuhnya menyadari tanggung jawab perusahaan milik negara terhadap para pemangku kepentingan dan melaporkan hubungannya dengan para pemangku kepentingan. Transparansi dan pengungkapan. Perusahaan yang dimiliki negara harus memenuhi standar transparansi sesuai prinsip corporate governance OECD. Tanggung jawab pengelola perusahaan yang dimiliki negara. Pengelolaan perusahaan milik negara harus memiliki wewenang, kompetensi, dan objektivitas yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi sebagai pemandu strategis dan pemantau manajemen. Siklus perbendaharaan organisasi publik. Pertama, pengembangan strategi. Pengembangan strategi pada organisasi publik menurut The Treasury of New Zealand 2013 menyediakan informasi yang mendukung institusi untuk mengembangkan strategi, termasuk rencana jangka menengah dan untuk memberikan masukan secara periodik pada parlemen dan para pembaca tujuan strategi yang lainnya. Selanjutnya, perencanaan. Kegiatan dalam perencanaan terdiri dari analisis biaya manfaat, tingkat diskonto sektor publik, penilaian proposal, dan penganggaran. Selanjutnya, implementasi. Pada tahap implementasinya, pengelola usaha maupun kementerian terkait bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengeluaran uang publik dikelola secara efisien. Yang terakhir, pelaporan. Pelaporan yang transparan dan akurat memberikan jaminan bahwa layanan negara dilakukan dalam cara yang paling efisien dan efektif, baik dalam memenuhi tujuan pemerintah maupun dalam menghasilkan keuntungan maksimum bagi pembayar pajak. Teknik perbendaharaan organisasi publik terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, perbendaharaan dan pengelolaan barang menggunakan teknik manajemen dan pengadministrasian aset. Kedua, perbendaharaan dan pengelolaan uang menggunakan teknik manajemen dan pengadministrasian kas. Yang ketiga, perbendaharaan kepemilikan atau ekuitas menggunakan teknik manajemen dan pengadministrasian kepemilikan. Manajemen administrasi aset organisasi publik merupakan proses administratif pemberian bimbingan atau petunjuk mengenai pengadaan, penggunaan, dan penghapusan aset untuk menghasilkan manfaat sebesar mungkin, serta mengelola risiko dan biaya yang mungkin timbul selama masa pemanfaatan aset. Adapun 4 tahapan pendekatan terkait strategi manajemen aset. Yang pertama, menentukan dan mencatat kebutuhan aset dengan mengacu pada layanan atau jasa yang akan diberikan. Kedua, mengevaluasi dan mencatat aset yang ada terkait kapasitas untuk mendukung penyediaan layanan. Yang ketiga, melakukan analisis kesenjangan dan mencatat kesenjangan aset yang ada dengan mendata aset-aset yang dibutuhkan. Yang keempat, menyusun dan mencatat strategi aset yang berisi rencana pengadaan, operasi, pengelolaan, dan penghapusan. Selanjutnya, manajemen administrasi kas organisasi publik. Seluruh penerimaan dan pengeluaran kas negara dilakukan melalui rekening kas negara menggunakan sistem giral. Penerimaan harus disetor seluruhnya ke kas negara atau daerah pada waktunya, yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah. Dan terakhir, manajemen administrasi kepemilikan atau ekuitas organisasi publik, di mana struktur kepemilikan merupakan bagian penting dalam upaya mewujudkan perusahaan yang sehat dan efisien.